Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rainbow semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kemarin tim Rainbow bisa berbincang-bincang tentang pentingnya Universal Design for Learning di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bersama Ibu Dr. Ranti Novianti SPD MPD. Beliau merupakan dosen pendidikan luar biasa Uninus. Keahlian khusus beliau adalah pada kajian Specific Learning Disabilities dan pendidikan inklusif. Yuk kita sama-sama simak hasil bincang-bincangnya. Kata inklusif merupakan antonim dari kata eksklusif. Jadi kita bisa analogikan jika ada sebuah tas yang tas tersebut eksklusif. Nah, kira-kira setiap orang bisa memilikinya tidak? Atau hanya orang-orang tertentu saja? Ya, benar. Terbatas hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya. Nah, sekarang jika ada sebuah ruangan kelas atau katakanlah sekolah itu sekolah eksklusif. Kira-kira setiap orang bisa masuk ke kelas atau bersekolah di sekolah tersebut tidak? Ya, benar. Tentunya tidak semua orang ya. Akan terbatas hanya pada orang-orang tertentu saja. Nah, inklusif ini merupakan kebalikannya. Berdasarkan arti katanya, inklusif diambil dari kata sifat, yang artinya mencakup atau melibatkan semua. Jadi kalau ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, artinya sekolah tersebut dapat menerima semua anak tanpa terkecuali. Tidak hanya menerima atau terdaftar saja, tapi juga mengakomodasi kebutuhan dari setiap anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi, inklusi ini hakikatnya merupakan sebuah filosofi hidup dengan keberagaman. Dan Indonesia, kita sudah menerapkan nilai-nilai inklusif ini sudah sejak lama dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, sebenarnya inklusi ini bukan hal baru bagi Indonesia. Karena hakikatnya inklusi merupakan luasan dari makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia diajarkan untuk dapat saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Nah, dalam pemahaman inklusi, semboyan tersebut diperluas maknanya. Kalau tadi baru terbatas pada perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, di inklusi menghargai beragam perbedaan, termasuk di dalamnya anak dengan disabilitas. Filosofi inilah yang memandu kita untuk dapat hidup dalam berbagai perbedaan, belajar dari keberagaman, dan terus mencari cara terbaik untuk dapat merespon keberagaman. Dalam filosofi ini, keberagaman bukan dianggap sebagai sebuah penghambat, namun merupakan sebuah pendorong kesuksesan untuk semua. Ketika filosofi inklusi ini diterapkan dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah, ada 4 prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, menyediakan kurikulum yang menantang, menarik, dan fleksibel bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua, merangkul keberagaman dan responsif terhadap potensi dan tantangan dari setiap individu. Ketiga, menggunakan praktik reflektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, membangun komunitas yang didasarkan pada kolaborasi antara peserta didik, guru, keluarga, profesional, dan lembaga masyarakat. Sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif tentunya dihadapkan dengan keragaman peserta didik, baik dalam potensi, tantangan, maupun kebutuhannya. Yang tentu saja hal ini menjadi stimulus yang positif bagi para guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk terus mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih efektif agar dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelasnya. Memang bukan hal mudah untuk dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelas inklusif. Nah, ada yang dinamakan dengan Universal Design for Learning yang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelas inklusif. Universal Design for Learning ini adalah sebuah kerangka perencanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan akses yang bermakna dan mengurangi hambatan belajar peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Nah, Universal Design for Learning menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, dan memperhatikan keterlibatan semua peserta didik. Universal Design for Learning ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Universal Design adalah sebuah desain dan komposisi suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, kemampuan, disabilitas, atau hambatan belajarnya. Nah, konsep Universal Design ini awalnya digunakan dalam bidang ilmu arsitektur. Jadi para arsitek dalam mendesain sebuah bangunan biasanya sangat memperhatikan kebutuhan penggunanya. Para arsitek tersebut biasanya sebisa mungkin akan merancang sebuah bangunan yang dapat digunakan oleh semua orang, didesain secara universal. Misalnya ketika para arsitek mendesain sebuah bangunan lift, tangga, atau lainnya, biasanya akan memperhatikan 3 prinsip, yaitu pertama, usable, bangunan tersebut bisa digunakan. Kemudian yang kedua, accessible, dapat diakses, dan yang ketiga, inklusif, agar dapat mengakomodasi orang yang mengalami hambatan dalam mobilitas. Yang ternyata hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan, tapi berguna juga bagi para pengguna lainnya. Nah, konsep Universal Design ini kemudian dikembangkan oleh para pendidik di Center of Applied Special Technology di Harvard untuk pembelajaran. Nah, di sana membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum, menemukan hambatan, dan memberikan dukungan untuk semua peserta didik. Ternyata, seperti dalam bidang arsitektur, Universal Design yang diimplementasikan dalam pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik yang rentan atau terpinggirkan, namun juga bagi banyak peserta didik lainnya. Dalam menerapkan Universal Design ini ada 3 tahapan yang biasanya harus dilalui, yaitu advokasi, kemudian akomodasi, dan aksesibilitas. Tahap advokasi yaitu tahapan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dan memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Sedangkan tahapan akomodasi merupakan tahapan pemberian dukungan terhadap individu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, tahapan aksesibilitas ini merupakan tahapan di mana tercapainya lingkungan yang telah direkayasa dan dapat digunakan oleh semua orang pada saat dibutuhkan. Universal Design for Learning ini dikembangkan berdasarkan pada penelitian ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Nah, penelitian ini telah mengkonfirmasi keberadaan 3 jaringan otak yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu jaringan afektif, kemudian recognition, dan strategik. Jaringan afektif ini bertanggung jawab atas mengapa
kita harus mempelajari ini. Kemudian jaringan recognition ini membantu kita memperoleh mengenai apa yang akan kita pelajari. Jaringan strategik yang ketiga ini memproses bagaimana cara kita mempelajarinya. Nah, agar ketiga jaringan tersebut terlibat, maka guru harus melakukan 3 hal. Pertama, untuk jaringan afektif, guru harus menstimulasi mengenai mengapa mereka harus mempelajarinya, apa relevansi dalam kehidupan mereka, sehingga terbangun rasa ketertarikan peserta didik pada pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, untuk jaringan recognition, guru harus mampu merepresentasikan materi dengan berbagai cara untuk dapat mengakomodasi keunikan gaya belajar, potensi dan tantangan yang dimiliki setiap peserta didik. Yang ketiga, untuk jaringan strategik, ini guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan atau mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara mereka. Dalam sebuah penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai perencanaan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik yang beragam, maka guru harus mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan 3 prinsip tersebut ke dalam pembelajaran dan praktik penilaiannya. Dasar dari desain universal untuk pembelajaran ini terletak pada keyakinan bahwa guru dan pengembang kurikulum harus mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan belajar peserta didik melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dan fokus pada keterlibatan, penggunaan materi yang fleksibel, dan pembelajaran yang dapat diakses secara bermakna.